Shalom Elohim, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat pagi bagi kita semua di Indonesia bagian timur. Kita berjumpa lagi dalam kesaksian singkat. Saya mau berbagi firman kepada kita semua yang terdapat pada kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayatnya yang pertama hingga berakhirnya pada ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Bapa Yahweh Yesua Hamasia Elohim Bapa Roh Kudus, kami ini debu tanah. Ampuni segala dosa yang kami perbuat menurut titah dan kehendak-Mu. Firman-Mu, ya dan amin, terbuka di hadapan kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini kepada anak-anak-Mu Tuhan di seluruh dunia, di mana saja ketika mereka menonton video ini Tuhan, supaya mereka tidak berdebat memakai logika mereka Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang beracara, yang memberikan hikmat, yang mengartikan firman-Mu kepada mereka. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Yahweh Yesua Hamasia Elohim. Amin. Kita baca dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-12, yang dibawa perikop perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mencintai saya, mencintai Bapak Ibu kita semua. Kita harus mengucap syukur sebab kita berharga di matanya. Kita ditenun dalam telapak tangannya. Kita ditenun, kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Kita adalah debu tanah. Marilah kita penuh dengan kerendahan hati, kita memohon, biarlah Bapa Roh Kudus yang mengartikan firman-Nya kepada kita sekalian. Jadi perempuan dan naga dalam kitab Wahyu 12 yang sementara saat ini menjadi perdebatan di antara ahli-ahli Taurat, para pendeta-pendeta yang sekolah STH, master, profesor, dan lain-lain. Mari saudara-saudara, perempuan dan naga ini adalah seorang perempuan yang memiliki roh Maria. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini melalui Maria, perawan suci, dan Tuhan Yesus hadir di dunia ini melalui Roh Kudus di rahimnya Maria. Dan sama juga segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tidak pernah hal yang baru, tetapi segala sesuatu sudah pernah ada dan akan terus ada. Seperti itu dia berputar dan berlanjut. 2000 tahun yang lalu sama juga seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali,
Marilah jangan kita mengartikan firman dengan logika. Jangan kita mengartikan firman dengan kita membandingkan ayat Alkitab menurut logika kita. Tetapi biarlah Roh Kudus, karena firman Tuhan ini ditulis di alam roh. Jadi roh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita memakai kepintaran kita, logika kita, kesombongan kita, bahwa kita sudah sekolah, kita mendapat gelar STH, kita mendapat gelar Master Teologi, kita mendapat gelar profesor, doktor, dan lain-lain. Tidak, Tuhan tidak perlu itu ya. Tuhan memerlukan kerendahan hati. Apakah kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari saudara-saudara, kitab Wahyu 12 ini mau menjelaskan, Bapa Roh Kudus menjelaskan kepada kita bahwa Wahyu 12 ini bercerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui rahim seorang wanita yang memiliki roh Maria, yaitu Ibu Fei Hamdani. Yang kalian cemo, kalian katakan dia penyesat, dia gila sinting miring. Tidak saudara-saudara, bertobat. Jangan pakai logika dan jangan menghina pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Jangan pernah, karena dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kalian berdosa kepada anak Yesus Kristus, kalian diampuni karena Yesus menjelma sebagai manusia. Ia mengerti manusia, tetapi Roh Kudus jangan. Saya berharap jangan menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Wahyu 12 dinubuatkan dan sedang digenapi sekarang ini. Dan kita sedang menantikan kelahiran Tuhan Yesus yang kedua kali melalui mempelainya yang memiliki roh perawan suci, perempuan yang suci, wanita yang terekselen, yang teruji dari sekian miliar wanita di dunia ini. Dialah mempelai Bapa Yahweh yang terpilih. Jadi saudara-saudara yang memakai logika, memang kalian akan diputar balik dan dibuat sinting gila miring. Tapi mari Roh Kudus, roh kebenaran. Apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Jadi marilah kita membuka hati dengan penuh kerendahan hati, karena Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak ya, karena manusia dunia ini dia hanya memandang orang dari jabatan, status, dia kaya, dia itu bergelar tinggi, dia itu punya ini, punya itu, dia itu lain-lain. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati saudara-saudara dan saya. Jadi mari di hari-hari terakhir sebelum masa anugerah ini ditutup, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tetapi rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah hatimu. Buka hati. Terima. Yesus hadir dan menjamamu di hari-hari terakhir ini. Sebab zaman ini akan ditutup. Kita bersyukur kita adalah generasi terakhir yang akan melihat Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pakai logika. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus sendiri katakan, ketika aku datang, apakah aku masih menemukan iman di bumi? Saudara-saudara, semua kitab termeterai ya, masih termeterai. Kita baca, saya ajak kita sebelum ini kita baca di kitab Wahyu. Kita buka kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Dan sesudah guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi ini, bentar kita buka di Wahyu. Sebentar kita buka di Wahyu pasalnya yang ke-10 ya. Wahyu pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke sebentar ya saudara-saudara. Ya, ayatnya yang keempat ya.
Wahyu pasal 10 ayatnya yang keempat ya. Jangan kita salah membaca atau kita menambahi, kita mengurangi daripada satu pun kata dalam firman Tuhan. Jadi Wahyu pasal 10 ayatnya yang keempat. Saya baca. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Haleluya. Kita kembali ke perjanjian lama. Kita baca Daniel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9. Daniel pasalnya yang ke-12 ya, Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab firman Tuhan ini tidak semua dituliskan ya. Ketika Tuhan Yesus itu melalui malaikat menyampaikan pesannya melalui malaikat Gabriel di Pulau Patmos kepada nabinya Yohanes, itu tidak semua dituliskan dalam kitab Wahyu ya, jadi masih termeterai. Dan begitu juga kitab Daniel ya, Daniel. Tuhan katakan kepada Daniel, pergilah Daniel, sebab firman ini tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Dan kita ada di penghujung zaman saudara-saudara, dan firman ini telah dibukakan satu persatu, yang tidak dituliskan dalam firman. Yang termeterai itu, yang termeterai, yang sudah dibukakan. Yang salah satunya itu adalah COVID-19, Corona ya. Corona itu adalah COVID-19 itu adalah jalan masuk untuk tanda 66 itu. Si pembinasa keji. Jadi berhikmatlah, berhikmatlah, berhikmatlah. Jangan kita mau menyenangkan telinga manusia dan kita mengajarkan hal-hal yang enak, yang manis didengar oleh jemaat-jemaat kita di mana saja kita berada. Tetapi kita tegurlah kita memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tegurlah yang salah dalam kasih. Kalau kita tidak menegur jemaat kita, memanjakan mereka dengan berkat-berkat, maka mereka akan manja. Yang mereka kejar di dunia ini hanyalah mamon, harta dunia. Bagaimana sekolah, bagaimana mempunyai pangkat S1, S2, bagaimana punya ini dan itu. Mereka mengejar itu harta dunia. Itu punyanya Lucifer, iblis. Ketika Tuhan Yesus dicubai, iblis katakan, jika engkau menyembah, ia akan menyerahkan seisi kerajaan dunia ini. Jadi kerajaan dunia ini milik si iblis yang akan diubahkan jadi api neraka. Apa yang kalian cari di dunia ini? Dunia ini kita lihat aja fana ya, semuanya itu mata kita lihat itu indah, rumah, mobil, uang-uang, tetapi itu sebenarnya fana, sementara ya, bersifat sementara. Tetapi mari kita kejar itu harta sesungguhnya itu di sorga, keabadian. Karena di balik kehidupan ini ada kehidupan yang akan datang. Bukan kita memakai istilah anak-anak muda sekarang bahwa ya hidup hanya sekali, karena itu kita menikmati, happy-happy, kita buat dosa, kita apa, kita enjoy. Jangan saudara-saudara. Kita diciptakan Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya manusia berdosa. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak berdosa ya. Kalau dia bilang dia tidak berdosa, maka dia menipu. Sebab kita ini debutana, manusia berdosa. Karena itu Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu di tiang kayu salib menebus kita. Itu lunas dibayar ya. Tuhan bilang selesai. Selesai. Pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib. Kita telah dibayar lunas kepada si iblis itu. Jadi mari
kita sungguh-sungguh kita memohon perkenangan Tuhan. Karena ketika kita angku diri, kita tidak bisa memahami firman Tuhan. Ketika kita sombong, kita tidak bisa. Karena hanya orang-orang yang rendah hati, yang memiliki kerendahan hati sajalah yang akan dibukakan, yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Ya, saya dulu seperti itu, tapi saya diproses lewat kehidupan yang sangat luar biasa. Dari masa kecil sampai saya dewasa ini, saya diproses Tuhan luar biasa. Dalam penderitaan-penderitaan yang luar biasa, hampir saya mau bunuh diri. Tapi Tuhan itu baik. Semua kita diproses karena Tuhan sayang. Semua itu Tuhan mau supaya kedagingan-kedagingan kita dimatikan. Dan kita tidak hidup menurut hawa nafsu dunia ini. Yang dunia cari adalah harta dunia, kekayaan dunia yang sementara ini. Sehingga manusia lain menjatuhkan lain. Jadi tidak ada cinta di dunia ini, tidak ada sempurna, tidak ada sejati seperti Tuhan Yesus. Manusia itu pura-pura ya ketika dia bilang di depan kita, oh iya tidak apa-apa, saya sayang kamu. Tetapi di belakang kita, dia bicarakan kita. Dia bilang gini, itu hanya Tuhan yang tahu ya. Dan itu cinta manusia itu munafik, tidak ada yang tulus. Tidak ada manusia yang mencintai sesamanya dengan tulus. Hanya satu-satu orang ya, yang memang dia diubahkan dengan sungguh-sungguh. Diubahkan dengan sungguh-sungguh. Jadi mari, jangan kita mengartikan firman Tuhan dengan logika. Kita pakai logika kita untuk mengartikan firman. Kita belajar Alkitab gini. Tidak. Kita mengalami Tuhan. Kita datang tersungkur di bawah tiang kaki salib bahwa kita ini debu tanah. Kita tidak memiliki apa-apa. Lepaskan diri. Lepaskan ikatanmu dari dunia ini. Lepaskan ikatanmu dari cinta dunia, cinta mamon. Apapun kejar apa. Kejar apa di dunia ini. Semua hanya sementara. Semua hanya sementara. Kita sekolah sampai tinggi-tinggi untuk memperkaya diri kita. Lalu kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Kita menghabiskan waktu untuk mencari segala sesuatu yang fana. Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Memuji dan memuliakan namanya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Karena itu kita berharga. Saudara-saudara, jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Karena penyesalan itu akan datang di belakangnya. Kalau di depan tidak mungkin kan? Kalau penyesalan datang di depan pasti semua akan diselamatkan. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jadi mari, jangan kita pikir bahwa kita ini orang Kristen, kita ini sudah kenal Yesus, lalu kita diselamatkan. Tidak. Kita harus bayar harga, diproses. Salib. Salib itu tanda penderitaan. Sekarang pemahaman anak-anak Tuhan, hampir semua gereja, pemahaman anak-anak Tuhan ketika kita ikut Tuhan, maka itu kita diberkati, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya uang banyak. Sehingga mereka membuat Yesus itu sebagai, mereka mencari Yesus hanya untuk itu, hal-hal materi. Tidak mencari Yesus karena mereka itu diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus untuk menyembahnya. Tetapi mari saudara-saudara, jangan ya, jangan kita mencari Tuhan. Jangan kita hanya mencari hal-hal duniawi itu. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Yaitu apa? Kekal, hidup kekal di sorga. Hidup kekal di sorga. Cari apa di dunia yang fana ini? Dunia ini sebentar akan dirubah menjadi api neraka. Bukankah kalian tidak lihat bumi ini ada berapa banyak gunung api, dan di bawah bumi lempengan-lempengan itu di bawah bumi ini dari api ya saudara-saudara. Jadi apa yang kalian banggakan di dunia ini? Apa yang kalian cari? Kita memang dari kecil ya, dari orang tua kita dulu kita di mindset pikiran kita untuk hal-hal duniawi. Segala sesuatu kita mencapai target, nilai-nilai kita ukur dengan angka-angka uang. Oh kita harus sekolah, oh harus dapat juara di kelas, harus pintar supaya bisa naik kelas, bisa itu. Jadi kita mindset anak-anak kita untuk mencari segala sesuatu tentang angka-angka, membandingkan diri sehingga tidak menghargai orang lain. Yang dicari adalah kepuasan jasmani, tetapi rohani di belakang. Sehingga sekarang kita lihat sekarang ini nyata ya. Anak-anak mulai memberontak kepada orang tua. Saya mengalaminya, dan bahkan bukan anak-anak saja, siswa-siswa di mana saja terjadi keluhan yang besar-besaran, guru di sekolah, orang tua.
Karena memang ini sudah akhir zaman, anak-anak semakin memberontak. Itu firman, ya dan amin. Jadi mari saudara-saudara, kitab Wahyu kita kembali lagi di Wahyu 12 ya. Itu adalah wanita yang memiliki roh Maria, Ibu Faye Hamdani. Jadi jangan coba-coba ya, jangan pernah kalian menghujat pekerjaan Roh Kudus. Ketika kalian pindah alam, kalian akan lihat siapa dia. Siapa itu yang kalian hina, kalian caci maki, ya kalian hina-hina, itu beliau ya. Nanti kalian akan lihat ketika kalian sudah pindah alam, kalian menyesal sudah terlambat. Jadi mari datang dengan kerendahan hati. Yang sementara dibukakan di akhir zaman dan sudah terjadi adalah corona, ya COVID-19 ya. Itu tanda binatang yang sementara berjalan sehingga menandai orang-orang dengan itu cairan yang berjalan itu ya. Di dalamnya itu ada kontrol. Jadi kalian kalau tidak percaya, kalian coba aja tubuh kalian nanti ketika 5G itu naik, atau sekarang juga bisa dia terkontak langsung dengan Bluetooth ya. Jadi jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Kita percaya kepada dunia buatan manusia, manusia tanah yang sama dengan kita, tetapi kita tidak percaya kepada darah Yesus. Yesus yang rela mati di tiang kayu salib, mengorbankan nyawanya, darahnya tercurah, mengalir darah yang suci, yang murni. Allah sendiri itu, Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Darahnya itu untuk menebus kita, membebaskan kita dari kutuk dosa, dari segala penyakit, dari segala apapun. Di manakah iman kita? Masakan kita lebih percaya kepada botol, cairan yang ada di dalam botol itu, bahwa ia dapat menyelamatkan? Di manakah iman kita? Di manakah iman kita? Kita bilang percaya kepada Yesus. Ketika itu COVID atau itu Corona K-19 datang, kita mencari juru selamat palsu. Di manakah iman percaya kita? Dan itu digenapi ya dengan Wahyu 12, kedatangan Immanuel, Raja damai, Raja di atas segala raja, yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, yang namanya Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi jangan kalian saudara-saudara yang berdebat, baik di Facebook, di YouTube, atau di media-media sosial yang lain, berargumen, mengadu argumen ya tentang Wahyu 12. Toh? Jadi mari ya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya, mengasihi kita semua ya. Jadi jangan kalian menanti di awan-awan. Tuhan Yesus tidak datang di awan-awan. Itu melalui Roh Kudus, firman-Nya itu roh ya, secara alam roh. Jadi makanya Tuhan itu kenapa dalam firman itu sering dipakai perumpamaan. Itu di alam roh ya. Jadi hanya kita memiliki kerendahan hati, dibukakan sendiri oleh Roh Kudus, baru kita bisa memahami. Kita tidak bisa mengartikan firman dengan logika, dengan apa yang kita ajarkan, ini begini, analisis dan lain sebagainya. Tidak. Hanya Roh Kudus saja yang bisa mengartikan firman. Jadi jangan sampai kalian beria-ria dan bersuka cita untuk menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan, padahal yang kalian temukan adalah blue band, yaitu kalian lihat ya di YouTube ada banyak itu yang mereka buat Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus ada di sana, di situ, di awan ini, di langit dan lain-lain. Jangan sampai kalian terkecoh dan tertipu ya. Itu adalah tipuan iblis di zaman modern ini, di zaman intelektual yang tinggi, di zaman teknologi ya. Jadi orang-orang kira bahwa ini teknologi, ini adalah kecanggihan teknologi, kita ikut zaman. Tetapi kalian tidak tahu bahwa kalian sedang digiring untuk masuk dalam jurang kebinasaan, di ujungnya api. Kalian tidak tahu saudara-saudara. Sadar, bangun kalian semua, bangun, sadar, bertobat sekarang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Waktu ini akan segera ditutup. Masa-masa ke depan adalah masa-masa kegelapan bagi dunia ini. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh berpegang dan berharap kepada Tuhan, maka jangan pernah takut. Jangan takut. Karena itu Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang bertobat.
Tinggalkan dosa perjudianmu, tinggalkan dosa persinahanmu, tinggalkan dosa homomu, tinggalkan dosa lesbianmu, tinggalkan dosa pesta poramu, tinggalkan dosa apapun itu Tuhan. Anak-anak Tuhan, Tuhan mengasihi kalian. Tolong bertobat sekarang, bertobat. Tinggalkan dosa-dosa itu. Saya orang berdosa dan banyak dosa yang saya lakukan. Saya diproses Tuhan luar biasa. Mari saudara-saudara tinggalkan semua itu. Tinggalkan itu. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Apa yang kita cari di dunia ini? Dunia ini. Hidupmu seperti uap yang sebentar nampak hilang lenyap. Hidup seperti uap. Hidup hanya sementara. Hidup ini singkat. Hidup ini sangat singkat saudara-saudara. Jangan kalian pikir hidup hanya sekali. Lalu kalian enak-enak untuk menghabiskan masa hidup kalian untuk suka-sukanya kalian. Tidak. Tapi hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi, biarlah tubuh kita memuliakannya. Biarlah kehidupan kita memuliakannya. Mari kita buka hati, kita bertobat sungguh-sungguh, kita sambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi akan datang di bulan Desember ini tuh. Mari, tidak ada orang yang tahu kapan waktunya, kapan jamnya, kapan harinya. Tetapi selaku anak-anak Tuhan, kita berjaga-jaga, sebab Tuhan tidak datang seperti pencuri kepada anak-anaknya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan lagi ada perdebatan, jangan lagi ada egois dalam ajaran-ajaran kita kepada umat. Karena kita menyesatkan banyak umat, kita akan membayarnya dalam penghakimannya nanti 2 kali lipat. Mari, jika ya kita katakan ya, jika tidak kita katakan tidak. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin.